Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah masyaallah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allahi la hawla wa la quwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami huwal habibul ladzi شفاعته لكل هول من الأهوال مكتحب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن ياسر، وإلى حضرته وإلى حضرته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Al-Fitrah Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini, kita insya Allah akan menyelesaikan pembahasan mengenai bab zuhud. Ini masih tinggal tersisa 2 hadis lagi. Yang ada kitabnya silakan dibuka halaman 242 dan 243. Tinggal nyisa 2 hadis lagi, pendek-pendek lagi. Hadis nomor 33 dan hadis nomor 34. Namun demikian, sebelum kita membacakan hadis yang nomor 33 dan hadis nomor 34, ini ada masalah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pengajian ini. Meskipun ini di luar tema ya, di luar pembahasan mengenai bab zuhud ini, tapi masalah ini kan senantiasa muncul pada saat ya akan datangnya hari Natal. Jadi kita ingin menyampaikan satu pembahasan dulu, yaitu mengenai hukum mengucapkan Selamat Natal bagi kita kaum muslimin terhadap mereka kaum Kristiani yang sedang melaksanakan perayaan hari Natal. Ya, ini kan pertanyaan seperti ini senantiasa muncul. Setiap tahun akan menjadi satu kontroversi, menjadi sebuah perdebatan, ya, terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakannya haram hukumnya, ada yang mengatakannya boleh hukumnya. Yang mengatakan hukumnya haram kita mengucapkan selamat Natal itu karena mereka menganggap bahwa ini berkaitan dengan masalah akidah.
ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Jadi mengucapkan selamat Natal itu sama dengan memberikan kesaksian palsu katanya. Kesaksian palsu gimana? Sebab kita ini kaum muslimin itu hanya mengimani bahwa Isa alaihissalam itu adalah Abdullah, itu adalah hambanya Allah, itu adalah nabi dan utusannya Allah. Kita tidak mempercayai bahwa Isa itu adalah anak Allah. Kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Dan kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah wafat di tiang salib. Makanya orang yang mengucapkan selamat Natal itu lalu dianggap ini sebagai memberikan kesaksian palsu dan juga dianggap sebagai meridhoi atau menyetujui terhadap kedzaliman. Tuh kata yang mengatakan haram. Dan yang mengatakan boleh, kenapa? Yang mengatakan boleh ini adalah karena mereka menganggap bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah kaitannya dengan masalah muamalah, kaitannya dengan masalah pergaulan, kaitannya dengan bagaimana seorang harus saling berbuat baik terhadap sesamanya. Lalu ada yang mengatakan begini, udahlah itu nggak usah dibahas lah, nggak usah dibesar-besarkan. Orang Kristennya sendiri juga nggak ngeributin kok. Mereka mau dapat ucapan selamat dari kita kaum muslimin atau tidak juga mereka nggak pernah permasalahkan. Justru yang rame di kitanya sendiri katanya. Orang Islamnya sendiri ya rame-rame ribut-ribut soal haram boleh gitu. Lah ya kalau itu dianggap jawabannya, maka artinya umat Islam ini akan terus berada dalam ketidakmengertiannya, akan terus berada dalam ketidakfahamannya. Dan karena tidak fahamnya itu, maka kemudian kita tidak bisa saling menghargai perbedaan di antara kita. Bahkan kemudian cenderung menjadi saling menyalahkan. Antara yang mengatakan haram, dia nyalain, yang mengatakan boleh, yang nyalain boleh, akhirnya menyalahkan terhadap orangnya. Maka itu ini harus dijelaskan. Supaya apa maksudnya? Supaya bisa paham, supaya kita bisa saling menghargai perbedaan di antara kita, supaya kita tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis itu yang secara eksplisit, yang secara tersurat menyebutkan mengenai haram atau tidaknya kita mengucapkan selamat Natal itu. Nggak ada di ayat surat apa, ayat berapa, di hadis mana, nggak ada. Dan Rasulullah SAW, ini realita, dan Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya itu bisa berhubungan baik, ya dapat menjalin hubungan yang harmonis, ya antara Rasulullah SAW dan sahabatnya dengan mereka orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Gitu. Jadi gimana kalau gitu? Yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah haram, ini adalah hasil ijtihadnya para ulama. Gitu. Yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah boleh, ini juga adalah ijtihadnya para ulama. Jadi sama-sama hasil ijtihad. Yang bilang haram ya hasil ijtihad, yang bilang boleh juga hasil ijtihad. Apa sih ijtihad itu?
Ijtihad itu adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya, yakni dari Al-Quran dan hadis, melalui penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Itu namanya ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak boleh dipersalahkan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan hasil ijtihadnya para ulama itu. Kendati pun dia tidak setuju, kendati pun dia tidak sepakat. Oh, saya tidak setuju itu dengan ijtihadnya, saya tidak sepakat. Boleh, tidak setuju, tidak sepakat itu tidak boleh. Boleh, karena hasil ijtihad itu tidak bersifat mengikat. Jadi mau perso, monggo, itu kan, setuju, mau itu, silakan. Nek boten kerso, boten apa-apa, nggak sependapat saya, nggak suka itu, boleh. Tetapi tidak boleh menyalahkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrun, wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun." Apabila hakim itu berusaha untuk memutus satu perkara, maka dia berijtihad. Apabila hasil ijtihadnya itu adalah sesuai dengan kebenaran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila hasil ijtihadnya itu adalah keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka dari situ, dari celah mana kita kemudian akan menyalahkan hasil ijtihad para ulama karena kita nggak setuju soal itu? Oh, dia tuh begini batal imamnya itu, nanti yang lain ngatur lagi. Ya nggak bisa, nggak boleh. Nggak setuju sah, nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh untuk menyalahkan. Baik itu yang mengatakan mengucapkan Natal itu adalah haram, maupun yang mengucapkan Natal itu adalah boleh. Dua-duanya adalah merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal ini merujuk kepada surat apa, ayat berapa? Yang pertama adalah merujuk kepada surah Al-Furqan ayat 72. Apa bunyinya? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi mereka yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal ini adalah haram, itu karena mereka menganggap bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah sama dengan memberikan kesaksian palsu. Saat palsu bermakna seperti saya sebutkan tadi, karena kita tidak mempercayai kalau Isa itu adalah anak Allah. Kita tidak mempercayai bahwa Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Kita tidak mempercayai bahwa Isa itu adalah wafat di atas tiang salib. Maka itu kalau kita dianggap satu. Yang kedua adalah merujuk kepada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7. Bunyinya, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi kesyukuranmu. Jadi menurut golongan yang mengharamkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah termasuk kategori rela terhadap kekufuran. Ya, dua. Lalu yang ketiga, mereka juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi itu kan sudah mereka niru mereka itu, ya berarti ikut mereka, kata mereka. Baik. Nah, siapa di antara para ulama yang berpendapat atau yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah haram, yaitu antara lain pertama adalah Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh bin Baz, lalu Syekh Al-Utsaimin dan lain-lain. Mereka adalah ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah hukumnya haram. Baik. Lalu yang membolehkan atau yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah hukumnya boleh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mengucapkan selamat Natal ini adalah kaitannya dengan masalah muamalah, kaitannya adalah dengan masalah pergaulan, kan? Kaitannya dengan masalah keharusan kita sebagai umat Muslim harus berbuat baik terhadap sesama, ya, terhadap umat apapun itu. Ya. Mereka juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Apa ayat Al-Quran jadikan rujukannya? Yaitu mereka merujuk kepada Al-Quran surah Al-Mumtahanah surat ke-60 ya, ayat 8. Apa bunyinya? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Jadi kata yang mengatakan boleh ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan albir, kaitannya dengan masalah berbuat baik. Pertama. Yang kedua, mereka juga merujuk kepada Al-Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 86. Awalnya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi mereka yang mengatakan boleh ini karena mereka menganggap mengucapkan selamat Natal itu kaitannya adalah dalam rangka saling menghormati. Kemudian mereka juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari. Bunyinya, kana gulamu Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famaridu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ata inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Ada seorang anak dari orang Yahudi yang biasa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, dan Rasulullah SAW duduk di samping atau di dekat kepalanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aslim, masuk Islamlah kamu. Wanadhara ila abi wa huwa indahu. Lalu anak itu melihat ke arah ayahnya yang ada di sebelahnya. Faqala lahu, lalu ayahnya berkata, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, taati apa yang dikatakan oleh
Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, lalu anak itu masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari rumah anak tadi seraya bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Jadi apa itu? Boleh hukumnya itu orang Islam datang ke rumah orang apa namanya non Muslim lah, ini yang kita kasih sedikit Yahudi atau Kristen atau apa segala macam tadi, turut juga mendoakannya di situ juga dia dibolehkan. Baik. Siapa kemudian? Tadi kan yang mengharamkan. Sekarang siapa yang menyatakan boleh, ya, yang mengatakan boleh kaum muslimin itu mengucapkan selamat Natal? Itu siapa di antara para ulama itu? Di antaranya pertama adalah Syekh Yusuf Qardawi, ulama besar, ya. Lalu Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarko, kemudian Majelis Fatwa Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah ini sama dengan MU-nya kalau kita di sininya. Mereka juga fatwa mengatakan adalah boleh. Kemudian termasuk juga Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad At-Thayyib. Mereka juga beliau juga mengatakan boleh orang Islam itu mengucapkan selamat Natal. Bapak hadirin rahimakumullah, kendati pun dua-duanya adalah merujuk kepada ayat Al-Quran dan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok beda ya, satu mengatakan ke Arab, satu mengatakan beda, ini gimana gitu. Dua-duanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tapi kok beda anunya? Ya iya, inilah yang disebut dengan perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang. Yang pertama memandangnya ini berkaitannya dengan masalah akidah, dengan masalah keyakinan. Yang kedua memandangnya ini berada dalam masalah muamalah. Lah oleh karena itu gimana kalau gitu? Ya kalau gitu kita ijtihad sendiri aja lah, bisa gak? Ya kalau memenuhi syarat mah boleh, boleh ijtihad sendiri. Tapi kalau orang seperti saya mah nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Orang berijtihad itu ada syarat-syaratnya, dan kalau orang seperti saya itu tidak memenuhi syarat untuk bisa melakukan ijtihad. Jadi kalau gitu kemudian ya ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti pendapat yang ada. Jadi silahkan mengikuti pendapat yang mengatakan haram atau mengikuti pendapat yang mengatakan boleh. Nah kalau ittiba aja masih nggak bisa gitu kan, karena kita nggak tahu dalilnya gitu. Ya boleh taklid, apa taklid boleh, ittiba boleh, taklid kepada ulama-ulama yang memberikan fatwa itu tadi, yang fatwa haram, yang fatwa boleh. Tetapi tidak boleh kemudian saling menyalahkan. Ini salah itu, saya dengar. Wallah, enggak boleh menyalahkan. Tidak setuju enggak apa-apa. Saya tidak setuju, saya setujunya ini. Ya. Tidak setuju dengan yang itu, enggak apa-apa saya setuju. Tetapi tidak boleh menyalahkan. Dan kita tetap harus saling menghormati. Baik. Yuk kita selesaikan dulu. Saya tadi sudah janji mau menyelesaikan 2 hadis ini.